Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, nenek mama, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kebanggaan, kebahagiaan yang luar biasa buat saya bisa berada di sebuah lembaga pendidikan, satu hembusan nafas ada dua, pendidikan agama dan juga pendidikan kebangsaan. Karena di tempat ini, sebagaimana dijelaskan tadi oleh Ibunda, tempat lahirnya, tempat besarnya salah seorang founding father, pendiri bangsa. Dan di tempat ini pula seorang muslimah bisa mengetahui hak-haknya sebagai seorang muslimah, yang pada waktu itu perempuan tidak boleh belajar agama. Kebetulan saya sedang menulis beberapa tahun yang lalu disertasi tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau ditentang oleh tokoh konservatif yang menolak pendidikan perempuan. Jadi ketika beliau membuka sekolah pesantren untuk perempuan, itu ditentang habis-habisan. Karena perempuan itu tidak boleh belajar. Dia hanya melahirkan anak, membesarkan anak, memasak. Setelah itu mati. Tak boleh lebih. Maka ditentanglah, ini terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran luar. Maka hari ini saya berada di sebuah lembaga yang 3 tahun lagi, tahun 2023, maka dia 1 abad lamanya. Bahkan Universitas Al-Azhar membuka Kulliyatul Banat, fakultas khusus untuk perempuan, itu setelah Syekh Azhar, Grand Syekh Azhar, bukan rektor. Azhar itu yang tertingginya bukan rektor, karena dia di sebuah lembaga, di dalam itu ada universitas dipimpin oleh rektor, tapi pimpinan tertingginya adalah Syekhul Azhar, Grand Syekh Azhar. Beliau baru punya ide untuk membuka Kulliyatul Banat, fakultas untuk perempuan, setelah datang berkunjung ke Diniyah Putri Padang Panjang. Allahu Akbar. Jadi kita berbangga hati bahwa terbukanya pintu setelah mereka melihat, oh ternyata perempuan bisa menjadi pelajar, menjadi orang terpandang. Itu semua adalah perjuangan amal jariah dari seorang perempuan, bukan perempuan biasa. Syekhah, syekh kalau laki-laki kita menyebutnya buya, alim ulama, tuan guru, kiai di Jawa. Tapi beliau diberi gelar syekhah, karena kalau laki-laki itu dengan perempuan bedanya ada tamar butoh di ujung. Ustadz, ustazah, muslim, muslimah, mukmin, mukminah, musib, musibah. Lalu kemudian diberilah dia gelar syekhah, karena kalau laki-laki syekh, asy-syekhul kabir, ulama besar. Kalau perempuan asy-syekhah, diberi gelar, dipanggil pangkal namanya syekhah, karena keilmuannya, karena kualitas akalnya. Lalu kemudian dalam aspek suku, dalam aspek penghormatan secara kebangsaan, Rangkayu. Kemudian pula barulah nama beliau Rahmah Al-Yunusiyah. Manusia ini kalau dia mati tinggal memilih. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Almarhumah sudah meninggalkan nama yang baik, sampai hari ini dikenang. Setiap orang yang belajar ke Al-Azhar Mesir, perempuan-perempuan belajar, pahalanya mengalir kepada beliau sebagai amal jariah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya sampai hari kiamat.
inilah royalti yang tak putus dengan kematian. Dan kalau ada orang menulis buku dapat royalti 15%, ini royaltinya 100%. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka walau sedikit pun. Maka ini menjadi motivasi buat saya pribadi untuk terus berkarya. Nampaknya saya diundang untuk memberikan seminar ceramah bersama Al-Mukarram Ustadz Jel Fatullah, karena gambar kami berdua yang ada di sini. Tapi pada hakikatnya Al-Faqir Abdul Somad bukan menceramahi, bukan menggurui. Saya datang kemari dengan niat menuntut ilmu. Maka saya banyak dapat ilmu. Yang pertama, ilmu bahwa orang Al-Azhar yang datang kemari. Sedangkan kami, Ustadz Jel, Ustadz Kam, Ustadz Mahfuz, beserta Ustadz-Ustadz, kami yang datang ke Al-Azhar 4 tahun di sana. Itu pun pulang cuma dapat LC. Sementara almarhumah pergi sebentar saja, pulang mendapat gelar Syekhah. Syekh, berilmu, diakui keilmuannya. Oleh sebab itu maka ini pelajaran yang luar biasa. Lalu kemudian Abdul Somad, hari berganti musim berubah, kau akan mati menghadap Allah. Apa yang kau tinggalkan? Kau tinggalkan channel YouTube, hilang. Kau tinggalkan Instagram, 3 hari tak diupdate, orang lupa. Tapi kalau kau tinggalkan seperti yang ditinggalkan almarhumah, cobalah tengok berapa banyak santriwati, pelajar-pelajar yang menebarkan Islam sejauh mata memandang. Saya ceramah di Jambi, pulang dari ceramah diajak singgah ke sebuah lembaga pendidikan, santrinya lebih 1000 orang. Saya tanya, siapa pendirinya? Ternyata perempuan, anaknya direktur alumni Azhar, sahabat kami, sama-sama di Mesir. Ternyata pendirinya ibu. Ibu tamat mana dulu? Diniyah Putri. Tempat saya sekolah di kampung halaman saya, mereka perempuan yang luar biasa. Perempuan yang biasa hanya melahirkan anak. Perempuan yang luar biasa melahirkan anak bukan dari rahimnya, tapi dari otaknya, dari akal pikirannya. Yang lahir dari rahim akan keluar melahirkan anak lagi. Setelah itu melahirkan cucu cicit. Apa bedanya sama kucing? Oh, kasar sekali cakap Ustadz Abdul Somad. Bukan kata saya, kata ilmu mantik. Manusia ini haywanun natik. Haywan. Haywan. Dokter apa tuh? Dokter haywan. Haywanun natik, yang pandai berbicara. Tapi ketika dia dengan akal pikirannya, makanya anak-anak yang lahir dari pikiran, ide-ide kreasi, maka disebut dia dengan banat fikri. Banat fikri artinya buah pikiran. Digunakan kata bint, banat. Ini buku-buku karya dia, banat fikri. Karena pikiran yang melahirkan karya-karya. Lahirlah sekolah, lahirlah madrasah, lahirlah pondok pesantren, lahirlah perjuangan yang luar biasa. Padahal waktu itu perempuan tidak boleh belajar, karena dianggap kalau sudah perempuan bisa tulis baca, perempuan nanti pintar, dia akan melawan suaminya, nanti dunia akan terbalik. Suaminya ngepel lantai, dia pergi shopping. Banyak suami-suami ketakutan, dan itu yang terjadi sekarang. Istri S1, S2, S3 disuruhnya anak dijaga suami. Abang, saya mau pergi arisan, jaga anak, pel lantai, masakkan bubur. Dah abang. Itu tidak akan terjadi bagi alumni Diniyah Putri. Kenapa? Karena mereka belajar hadis, innama huwa jannatuki wa naruki. Begitu pesan Nabi. Hai perempuan-perempuan, silakan kalian berkarir, silakan kalian jadi apapun. Innama huwa, suamimu, jannatuki, bisa jadi surgamu, wa naruki, bisa jadi neraka. Tapi sebagai perempuan dia mengerti haknya. Laki-laki tidak bisa menipu dia. Sekarang ada juga perempuan yang patuh sampai ditipu oleh laki-laki. Begitu dia menikah, suaminya berkata, mobilmu, warisanmu, kebunmu, kos-kosanmu, punyaku, surgamu di bawah tapak kakiku. Ini juga perempuan yang terlalu bodoh. Di mana perempuan ini dicerdaskan?
perempuan sudah dicerdaskan 1 abad kurang 3 tahun. 2023 peringatan 1 abad Diniyah Putri. Allahu Akbar. Perempuan tak bertakbir, laki-laki aja. Tidak, bertakbir tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lama saya ceramah, baru di Diniyah Putri inilah saya grogi. Saya tidak pernah merasa menceramahi ibu-ibu. Banyak saya ceramah macam-macam. Ada saya ceramah di komunitas bikers subuhan. Anak-anak muda yang pakai motor subuh saja. Zuhur tak ke masjid. Ada saya datang ke jamaah mantan petato. Yang bertatu-tatu tobat. Ada pula pengajian hijabers. Yang sebelumnya tak pakai jilbab, sekarang sudah berjilbab. Kenapa ibu sekarang berjilbab? Sudah keriput. Ada pula pengajian namanya M3. M3 itu mak-mak milenial. Kalau seorang perempuan baik, suaminya jadi baik, anaknya jadi baik, menantunya jadi baik, cucunya jadi baik. Oleh sebab itu semua aliran-aliran sekarang merebut mak-mak. Dari mulai politik, ekonomi, semua merebut pasar segmen mak-mak. Politik, pilkada-pilkada, pasti yang didekati mak-mak. Mulailah pembagian surat Yasin, rebana, jilbab gratis. Tapi mak-mak ini cerdas. Berapa calon diambilnya semua jilbab. Mak-mak ini luar biasa. Grup-grup WhatsApp yang bisa mempengaruhi opini publik mak-mak. Kalau saya ceramah di 100 laki-laki, yang mendengar ceramah itu 50. Yang 50 lagi naik ke Sidratul Muntaha. Dari yang 50 itu yang bisa mengingat dengan baik 30. Dari yang 30 itu yang berani berbicara di rumah 20. Dari yang 20 itu yang didengar oleh orang di rumah tinggal 10. Maka ceramah 100 jadi 10. Tapi kalau saya ceramah di 100 perempuan, dia akan pulang ke rumah, dia ceritakan ke suaminya, suaminya patuh menjadi 200. Dia sampaikan ke anaknya, anaknya ikut menjadi 300. Dia sampaikan ke cucunya, cucunya ikut menjadi 350, karena sebagian belum punya anak. Betapa ekonomi juga begitu. Ekonomi pasti yang dipengaruhi perempuan. Bagaimana orang menjual panci, rice cooker, perempuan dipengaruhi. Bahkan beberapa laki-laki masuk penjara itu karena perempuan. Laki-laki tak perlu banyak aksesoris, tapi istrinya mengatakan, saya malu pergi undangan, gelangnya kecil sekali. Akhirnya mau tak mau karena gaji sedikit, korupsi. Ini ceramah tidak disetujui oleh Komisi Perlindungan Perempuan karena dianggap menyudutkan perempuan. Itu tidak terjadi pada alumni Diniyah Putri. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka sadar kebahagiaan mereka bukan pada emas berlian. Kebahagiaan mereka adalah ketika anak-anak mereka anak yang soleh dan solihah. Di mana mereka dididik untuk berpikir lurus seperti itu di Diniyah Putri. Maka kalau mau anak-anak perempuan kita menjadi selamat dunia akhirat, jangan lupa daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikutnya. Nah, itu videonya tinggal dipotong 1 menit, masukkan ke Instagram. Bisa juga kirim ke saya, nanti saya posting di akun channel YouTube Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf ke datuk-datuk, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada mufti mazhab Syafi'i di kota Makkah Al-Mukarramah, namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan mengeluarkan fatwa bahwa membunuh Belanda itu hukumnya halal darah Belanda itu.
dan siapa yang mati membunuh Belanda mati syahid. Maka fatwa itu dibawalah oleh jamaah haji pulang ke Nusantara. Disebut waktu itu belum Indonesia. Indonesia datang belakangan. Disebut dengan Nusa Antara. Nusa artinya pulau. Di atas benua Asia, di bawah benua Australia. Antara Asia dengan Australia ada pulau-pulau. Maka disebut dengan Nusa Antara. Pulau yang berada di antara dua benua. Nah, itu untuk menjawab anak kita. Jangan nanti anak kita nanya, nama kita Nusantara emang? Ya, artinya apa? Memang udah begitu dari dulu. Nusantara. Lalu kemudian belakangan barulah muncul istilah Indonesia. Indo diambil dari kata Hindu. Ada nama sungai, Sungai Hindu. Itulah jadi agama Hindu sekaligus nama negeri, Hindia. Makanya orang Belanda menyebut VOC Hindia Belanda. India itu letaknya di atas. Di bawah India ini ada pulau-pulau. Pulau-pulau itu disebut Nesia, Nusa. Pulau-pulau yang berada di bawah India, India, Hindu, Nesia, pulau-pulau. Itulah dia disebut pulau-pulau yang berada di balik India. Orang Arab menyebutnya Al-Juzur Al-Hindiyah, pulau-pulau India. VOC menyebutnya Hindia Belanda. Dibuang Belandanya karena sudah pulang, maka disebut dengan Indonesia. Kita tidak membawa Minangkabau. Walaupun pejuang-pejuang kita, para ulama, pejuang dari Minangkabau. Tapi kita kesampingkan keegoan kita. Kita tidak membawa Jawa, tidak membawa Melayu, tapi yang dibawa adalah Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Walaupun makanannya tetap rumah makan Padang. Dimanapun kita pergi. Oleh sebab itu maka Indonesia adalah kesepakatan sekelompok umat berada dari mulai ujung Pulau Sumatera Aceh sampai Papua dengan kekayaan aneka ragam suku, bangsa, agama dan bahasa. Tapi jangan diskreditkan ini pejuang-pejuang dulu. Sebagiannya sudah diceritakan oleh Ibunda tadi. Bagaimana rumah itu adalah rumah seorang saudagar Muslim Arab. Sekarang kan kalau kita baca di medsos ini ejek mengejek seolah-olah Arab dijatuhkan. Padahal Nabi Muhammad SAW orang Arab. Gimana kita mau sholat tidak pakai bahasa Arab? Allah nan gadang bana. Mana bisa? Oleh sebab itu maka saya bukan mau menaikkan, mau menjatuhkan Arab, tapi ini fakta dan data. Bagaimana tadi Ibunda menyebutkan pencipta lagu kebangsaan Indonesia dengan paskibrakanya, dengan benderanya, dengan rumahnya. Itu semua adalah para habaib, pejuang-pejuang. Fatwa yang menghalalkan darah Belanda datang dari tanah suci Makkah, dibawa oleh jamaah haji. Berteriaklah mereka untuk mengusir Belanda, Jepang penjajah waktu itu. Teriakan mereka adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar yang mereka teriakkan itulah yang membuat Belanda pontang-panting. Pulang mereka ke Amsterdam. Tinggal terong Belanda. Jepang pun pulang. Ketinggalan satu di Bukit Tinggi, Lubang Japang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah ini halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tidak tahu siapa jati dirinya, sejarahnya, bagaimana kehebatan perjuangannya. Oleh sebab itu ulama-ulama kita dulu mengajarkan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air ini bagian dari iman. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, tanah airnya, maka dia akan mati syahid. Tapi orang Belanda mengatakan siapa yang mati meninggalkan hartanya dia gila. Islam mengatakan siapa yang mati membela harta bendanya mati syahid. Akhirnya dibuatkanlah rumah sakit gila, dibuat di Pulau Sabang, sampai sekarang masih ada. Semua orang Aceh yang berjuang melawan Belanda
rela untuk mati karena mau masuk surga, dikatakan oleh Snokhorgrony sebagai orang gila. Maka pejuang-pejuang itu dipenjarakan. Dianggap Islam ini adalah brainwash, brain otak, wash cuci, brainwash cuci otak. Brainwash itu bukan laundry, cuci otak. Dianggap Islam sudah mencuci otak, karena bisa orang meninggalkan hartanya, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya demi untuk mati syahid. Itulah yang melatar belakangi kemerdekaan kita. Kalaulah andai pejuang-pejuang kita waktu itu tidak berjihad, melihat Belanda, Datuk, angku, tuanku, itu ada Belanda. Enggak apa-apa, mari kita saling menghormati. Sampai kini awak masih dijajah oleh Belanda. Nah, ini harus, mesti, wajib. Alhamdulillah negeri ini merdeka. Dari mulai Imam Bonjol sampailah pejuang-pejuang, termasuk Ibunda. Beliau berjuang dengan pendidikan yang luar biasa. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah Ta'ala jalan dia menuju surga. Saya datang kemari tidak membaca kitab, saya datang kemari tidak membaca, belajar dari guru. Alam terkembang menjadi guru, foto-foto dan gambar, tulisan-tulisan yang saya baca tadi, informasi yang dengar menjadi guru. Maka sesungguhnya Abdul Somad adalah bagian orang yang belajar di Niah Putri, walaupun saya tak putri. Tapi putri-putri kita mesti kita didik dengan pendidikan, mencintai agama, mencintai bangsa. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Man ala salasa banatin, siapa yang mendidik 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik menjadi berakhlakul karimah, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surga baginya. Datang sahabat, ya Rasulullah, anakku cuma 2, yang 2 pun masuk surga juga, kata Nabi. Jadi sahabat dulu ada juga yang menawar-menawar itu ada. Cuma nawarnya cuma 2 saja. Yang 1 tambah 1 lagi. Ini aset kita. An-nisa imadul bilad, bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuannya baik, negara ini menjadi baik. Kalau perempuan tak baik, negara ini menjadi hancur. Bangunan kokoh, cantik, indah karena ada tiang yang kokoh. Kalau tiang ini lapuk, sudah lama tumbang, na'udzubillah. Perempuan mesti mendapatkan pendidikan yang baik. Saya yakin almarhumah dulu mendirikan ini 100 tahun, kurang 3 tahun, 1 abad, kurang 3 tahun lagi. Itu adalah perjuangan dari keinginan untuk membangun bumi Minangkabau. Tanah Minangkabau tidak hanya menumbuhkan tanaman yang subur. Tadi kami dari tempat Ustadz Jalfatullah menengok kebun begitu subur, indah. Bukan tanahnya saja yang subur, tapi juga mengeluarkan manusia-manusia yang luar biasa secara pemikiran. Karir mereka internasional. Sampai Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi meninggal 1916, imam besar Masjidil Haram. Dulu kita kalau sampai ke Makkah bangga mendongakkan kepala. Kenapa? Karena kita adalah negeri berasal dari ulama-ulama besar. Kenal kamu dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi? Bangga jamaah haji dari Indonesia. Ya, dia dari kampung halaman kami. Tapi begitu sampai masanya, zaman kami dulu kuliah dengan Ustadz Kamrianto, dengan Ustadz Jalfatullah, kalau naik taksi ditanya, min Indonesia? Lah, Thailand. Ambo barangkali ngaku Thailand. Sudah itu baru ambo istighfar, astagfirullah. Nya pun heran mencari ambo, Thailand kok hitam? Kenapa Ustaz tak ngaku Indonesia? Karena nanti kalau ngaku Indonesia, wak berang. Malu mau menyabutnya sih kok. Tapi mesti awak sabit. Sebab kalau ngaku Indonesia, because seperti lagi Indonesia, murah, Siti Rahmah gitu. Enggak berang awak, naik emosi awak. Tak punya harkat martabat. Tapi perempuan Minangkabau tidak akan pergi jauh mencari nafkah. Kenapa? Karena dia punya harato tinggi. Padi tetap bisa ditanam, tanah tetap menghasilkan, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanam. Adat basandi syarak basandi kitabullah. Apa maknanya?
bahwa tokoh adat dan tokoh agama berijtihad, berkumpul, ditambah lagi pemerintah 3 tungku sejarangan menjamin ini. 3 tungku, 1, 2, 3. Zaman sekarang susah untuk menjelaskan 3 tungku sejarangan karena semua sudah pakai rice cooker. Inilah yang menanggung dan menampung di bawah, menahankan beratnya kuali, menahankan beratnya dandang, dia yang di bawah, menahankan panasnya, dia yang di bawah. Mereka inilah yang ditinggikan seranting, didulukan selangkah batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Kalau begitu dia pohon yang besar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar. Dia pohon besar. Ustaz Somad, ya, di tampek kami, kampung kami ndak dapet lagi bersandar. Dia apa? Nya pohon bonsai. Di mana mereka dididik? Mendapatkan pendidikan yang luar biasa. Oleh sebab itu, kalau kita sudah tahu bahwa bumi Minangkabau ini 2 dari dulu dia adalah agama, adat, pendidikan. Jangan robah ke orientasi yang lain. Kalau mau merubahnya ke wisata religi. Tapi selama-lamanya orang datang berwisata paling lama 3 hari. Sabtu, Ahad, Senin pagi dia sudah pulang. Tapi kalau pendidikan, dia bisa 6 tahun, 7 tahun. Kalau S1 4 tahun. Maka tidak ada investasi yang paling menjanjikan selain investasi pendidikan. Itulah kecerdasan orang-orang tua dari bumi Minangkabau dulu. Dia tahu, maka investasi pendidikan. Berapa banyak orang Riau datang kemari, orang Jambi, orang Palembang datang menuntut ilmu ke Tawalib, ke Dunia Putri. Apa yang mereka cari? Mereka cari adalah tempat belajarnya tenang, sejuk, adem ayem, makan pun enak. Saya kalau lama di sini bertambah berat badan. Oleh sebab itu maka aset ini harus dijaga, harus dipertahankan. Karena kalau tidak, maka akan habis, akan hilang. Bahkan dulu datang orang dari Pulau Jawa kemari untuk belajar. Setelah dia pelajari kepada Dr. Mahmud Yunus, Profesor Doktor, orang pertama mendapat gelar tahun 1925, mendapat ijazah alamiah Profesor Dr. Mahmud Yunus dalam bidang bahasa Arab. Datanglah orang belajar bahasa Arab ramai-ramai. Lalu pulang beliau ke kampung halaman. Itulah dia Kiai Haji Abdullah, Kiai Haji Imam Zarkashi, punya anak Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi di Jawa Timur, Gontor, Ponorogo. Artinya apa? Ini sejarah masa lalu yang tak boleh dilupakan, mesti diingat, mesti diceritakan, mesti dikenang untuk membangkitkan motivasi. Karena kalau tidak, banyak tokoh-tokoh yang tidak mengerti sejarah, tokoh berubah menjadi penokoh. Na'udzubillah. Oleh sebab itu ke depan kita kasih terus semangat-semangat, motivasi-motivasi. Perempuan-perempuan mesti bisa mencetak, mendidik anak-anaknya. Di balik seorang laki-laki yang hebat, ada ibu yang luar biasa. Saya ceramah ke Malaysia setahun 2 kali, setiap 6 bulan. Selesai tausiah datang ibu-ibu, makcik. Ustaz Somad, ya, saya nak datang ke Pekanbaru Riau. Welcome, ahlan wa sahlan. Silakan datang. Saya nak jumpa emak Ustaz Somad. Apa pula jumpa emak saya? Saya mau tahu macam mana dia dulu mendidik Ustaz. Ternyata mereka melihat bagaimana ibunya. Itu yang diajarkan dalam Islam. Al-Madrasatul Ula, sekolah pertama adalah ibu yang membentuk kepribadian saya, akhlakul karimah saya, integritas saya adalah ibu. Setelah itu baru saya masuk sekolah, baru ke Mesir, baru ke Maroko, baru ke Sudan. Itu sekolah-sekolah berikutnya. Sekolah yang pertama adalah ibu. Ibu saya manusia biasa, perempuan biasa. Tapi guru saya mengaji dari mulai alif bata, alif di atas, alif di bawah, ya alif depan, u, a, i, u, itu emak, sampai khatam Quran. Setelah khatam Quran baru diserahkannya ke guru mengaji. Dulu kalau kami pulang bawa mainan, dapat dari mana ini mainan? Dapat di jalan, mak, antarkan balik ke jalan. Karena nanti mainan ini akan besar di akhirat, kau akan pikul dia.
Kamu tidak tahu itu dari mana ide pikiran bahwa nanti mobil-mobil mainan ini di akhirat nanti akan besar kita pikul. Ternyata ada ayatnya dalam Al-Quran. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Ibu-ibu, dia tidak pakai ayat, tidak pakai hadis, tapi kata-katanya masuk ke dalam otak anak-anak. Ustadz berceramah, habis 3 paket giga, tak masuk. Oleh sebab itu maka ini ibu-ibu adalah luar biasa. Sekali ibu nasihatkan ke anak-anak ibu sampai mati. Saya ketemu dengan pecandu narkoba, bertato, penjahat, preman. Saya tanya, gimana ceritanya bapak berhenti pakai sabu-sabu ini? Tak ada yang bisa menyembuhkan saya Pak Ustadz. Badan Narkotika Nasional pun tak bisa. Ditangkap polisi saya keluar lagi. Jadi gimana bapak ceritanya berhenti? Emak saya pergi umroh, dibawanya 1 derigen air. Tawaf dia 7 putaran, doanya tak ganti-ganti satu saja. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan narkoba. Habis itu dibawanya pulang, dimandikannya saja, sehat sampai sekarang Pak Ustaz. Betapa doa ibu luar biasa. Makanya kata Nabi, ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Setelah itu barulah kata Nabi, abuka, bapakmu. Ini jarang disampaikan ustaz-ustaz karena dia tak masuk di dalam. Abuka, bapakmu, ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa ibu itu sampai 3 kali? Karena ibu yang menyusukan, ibu yang melahirkan, ibu yang mengandung. Kalau ada bapak-bapak mau dapat 3, cobalah yang 3 ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi perempuan adalah menjadi kehormatan yang luar biasa, tapi menjadi perempuan juga menjadi tanggung jawab yang luar biasa. Berapa almarhumah Syekhah Rangkayo Rahmah Al-Yunusiyah sudah menyelamatkan anak-anak, menyelamatkan generasi bangsa dari perempuan yang dididik di Diniah Putri ini. Maka kita ini adalah buah dari pendidikan mereka. Maka kalau apa yang saya ucapkan hari ini, apa yang saya sampaikan hari ini mengalir ke makam guru-guru saya, termasuk orang tua saya, maka begitulah Allah Ta'ala mengajarkan kita, amal kita tak putus dengan kematian. Karena kalaulah amal putus dengan kematian, betapa tak adilnya Tuhan. Amal umat Nabi Nuh alaihissalam meninggal 950 tahun. 950 tahun itu kalau hidup sekarang berapa kali ganti KTP? Lama hidupnya. Lalu umur umat Nabi Muhammad baina sittina wa sab'in, antara 60 dengan 70 tahun. 60 70 mati. Sedikit sekali yang lebih daripada itu. Amal kita amat sangat terbatas. Tapi kalau kita punya amal jariah, Masya Allah, tabarakallah, almarhumah sudah punya amal jariah. Kita tergantung apa yang bisa kita lakukan di masa akan datang. Merdeka bukan hanya sekedar menggerek bendera menyanyikan Indonesia Raya. Merdeka bukan cuma mampu mengusir Belanda dan Jepang komunis. Merdeka adalah ketika anak-anak bisa sekolah tanpa dibebani biaya yang terlalu tinggi. Merdeka adalah ketika perempuan bisa berkarya. Merdeka adalah ketika kita bisa bebaskan umat negeri ini dari kebodohan, kejahilan, ketidakmengertian, kedunguan. Tapi kalau masih lagi terjebak pada itu semua, sesungguhnya kita hanya baru lepas dari penjajahan Belanda, pindah kepada penjajahan, tirani, monarki yang lebih menyakitkan, lebih mengerikan. Kata Bung Karno, akan datang penjajahan yang warna kulitnya sama dengan warna kulit kita, bahasanya sama dengan bahasa kita, dan itu lebih menyakitkan daripada Jepang dan Belanda. Oleh sebab itu, momen ini adalah momen menyegarkan lagi keingatan kita, menguatkan lagi kemampuan kita, supaya kita bersemangat mendidik anak-anak. Orang tua tidak lagi melihat guru itu sebagai musuh. Ini banyak orang tua melihat guru itu sebagai lawan. Dia kalau menjenguk anaknya bukan dia tanya apa yang disampaikan gurumu, yang dia tanya mana telingamu yang dia guru biar kulaporkan ke polisi dan Komisi Perlindungan Anak. Akhirnya guru pun takut, akhirnya jadilah generasi-generasi yang tidak berakhlakul karimah, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat dulu ditempeleng guru melapor ke orang tua, mau kutambah lagi. Saya ingat dulu diserahkan ke guru mengaji, diberikan rotan sebesar induk jari, dibelah 4. Diserahkan, ini anak saya, ini beras 1 kaleng, ini minyak, ini rotan. Kalau dia nakal, Ustadz, pukullah dia. Hari ini tak bisa kita lakukan.
Oleh sebab itu pukul memukul memanglah dalam Islam diajarkan. Muru auladakum bisolah, suruh anak kamu salat wa hum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, pukul umur 10 tahun. Memukul tidak tangan terlalu tinggi, memukul tidak lebam dan berbekas, memukul tidak pada alat vital, memukul tak boleh pada wajah, memukul tak boleh sampai menghilangkan anggota tubuh, hilang telinganya sebelah kanan ditarik. Tapi memukul memberikan efek jera. Memukul bukan menghajar tapi mengajar. Memukul adalah salah satu cara pendidikan. Gara-gara pukul itulah mungkin kita menjadi orang yang tahu sopan santun hari ini. Tapi sekarang oleh sebab itu dengan istiqomahnya Diniyah Putri Padang Panjang sampai hari ini merupakan salah satu cara Allah untuk menjaga bumi Minangkabau tetap menjadi baldatun thayyibatun walaupun ghafur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai pukul 11, sekarang 11.40 menit saya sudah tegak. Biasanya di mana-mana 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Tapi karena poster kami di sini berdua, ada Ustadz Jalfatullah dan pula kita juga bersama dengan para ustadz alim ulama, sahabat-sahabat saya, kawan-kawan di Mesir, senior-senior. Ini merupakan wadah silaturahim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Banyak tutur kata saya tak tepat menurut adat istiadat petatah petitih nenek mama. Saya mohon maaf, beribu maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.